Teman-teman mungkin di tengah perjalanan ngerasa capek, ngerasa pengen nyerah, ngerasa pengen angkat tangan, ngerasa pengen mengibarkan bendera putih, tapi pada akhirnya teman-teman bisa menemukan motivasi itu sendiri dan bilang ke diri sendiri bahwa I can do it, I can do my best, and I can do my job. Di sini di Indo ya, di Indo tuh makanannya lebih lebih they have so various tasty food. Nggak kayak mereka yang rasanya paling kalau nggak apa ya, kalau pedes tuh pedesnya lada gitu. Paling kan Cilio ya. iya paling rasa angetnya Iya. doang gitu. Kalau di kita kan mau pedes tambahin lagi gitu kan gitu. Belum kalau kita jajan kan nggak mungkin kan, kayak anak masih sekarang kalau nggak jajan nggak mungkin kayaknya Kayak ya, kurang kayak afdol kurang ya. afdol, kayak belum ada titel Aduh. mahasiswa gitu. Adalah keluar ya minimal 50.000 lah ya kalau anak Pasti kayak FOMO Jakarta gitu, segitu, kayak belum yang FOMO. FOMO gitu kan, ada tempat yang estetik, Iya. hidden gem pulang. Halo, selamat pagi Sobat Gen Z. Balik lagi nih, atau jumpa lagi di podcast bersama saya Cindy Eka. Sobat Gen Z, episode kali ini kita akan membahas mengenai kulik mahasiswa berprestasi. Sobat Gen Z, masa remaja merupakan waktu di mana kita dapat mengeksplor banyak hal, namun dengan radar dan berbagai kegiatan positif. Nah, mau tahu gak cara untuk menjadi mahasiswa bukan hanya menjadi mahasiswa kunang-kunang saja loh, namun bisa menjadi mahasiswa yang keren, berprestasi, dan juga menginspirasi. Nah, kalau mau tahu, kalian wajib untuk dengerin perbincangan kita kali ini dari awal hingga akhir, karena kita telah mengundang guest nih yang pasti spesial, yaitu Kak Dani Firdaus, salah satu Hai, halo mahasiswa semuanya. berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Halo semuanya, apa kabar Rosep? Apa kabar Cindy? Baik ya. Alhamdulillah Oke, baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali Kak Dani dapat menyempatkan datang di sela-sela jadwal yang pastinya padat ya Kak. pasti. Nah, untuk itu nanti kita dapat bincang-bincang nih Sure. untuk memberi insight baru nih para sobat Yes. Gen Z untuk bisa menjadi menginspirasi seperti Kak Dani ini. Amin. Kak Dani ini juga menjadi mahasiswa dengan segudang prestasi loh pada tahun 2021 dan mendapatkan kesempatan mengikuti Indonesian International Student Mobile Award atau IISMA, salah satu program dari Kampus Merdeka. Bisa diceritakan dan share Kak pengalaman dan juga dapat diceritakan bagaimana awal mula menjadi mahasiswa berprestasi ini. Oke, berarti pertama-tama adalah ISMA dan yang kedua adalah Mawapres. Keduanya sangat berkaitan ya teman-teman ya guys. Ini semua berkaitan dengan satu akademik dan yang kedua bagaimana cara untuk bisa menjadi how to be bright, shine yourself in the academic life gitu, atau kehidupan kampusnya gimana gitu ya Cindy ya. Kalau ISMA sendiri jujur pertama-tama itu terinspirasi dari salah satu eh, apa namanya, satu program internasional juga di Indonesia gitu. Kalau teman-teman tahu ada salah satu platform NGO namanya, boleh aku sebut aja langsung ya, namanya Garuda Nusa Youth Foundation. Jadi di situ salah satu kegiatannya adalah bagaimana bisa memberikan satu social service kepada masyarakat banyak gitu, bukan hanya secara nasional lingkupnya, tapi banyak juga yang pada akhirnya mereka ini terbang ke Kuala Lumpur ya kan, ke Thailand, Vietnam gitu, apalagi ke negara-negara Eropa. Dan tentu saja di sini yang menjadi titik tolak ukur aku untuk ikut program ini adalah karena satu branding, dan yang kedua adalah bagaimana cara untuk bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu. ISMA sendiri awalnya terbersit ketika aku ada di semester 3 Wow. gitu. Walaupun pada saat itu ISMA ini masih hanya sebatas wacana gitu kan. Wacana artinya dari Kemendikbudristek ya, Pak Nadiem Makarim ini kan punya satu rancangan atau satu skema besar yang pada saat itu ingin memberikan banyak sekali kesempatan kepada mahasiswa sehingga mobilisasinya bukan hanya di lingkup Indonesia saja, tapi bisa ber bisa berkontribusi di kancah internasional gitu. Nah, salah satu cara beliau untuk bisa mengungkap jati diri mahasiswa ini adalah dengan cara menerbitkan satu program yang namanya ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards gitu. Pasti
prosesnya tidak mudah ya kalau diceritain gitu, pasti ada tawa, haru, tangis, capeknya juga ada. Kalau diceritain ini bisa jadi satu episode panjang sampai akhir Iya. gitu ya. Cuman secara singkatnya, eh kalau secara struktur, secara strukturnya ini kan dimulai dari pemberkasan ya. Tentu pemberkasan ini ada yang secara birokratis dari kampus seperti surat rekomendasi, lalu ada juga apa namanya, ada fakta integritas juga ya teman-teman ya. Lalu selain itu kita diminta untuk membuat motivation letter. Selain itu ada essay dan juga bagaimana cara kita how we brand ourselves in international aspects gitu. Jadi struggle-nya kalau di bagian pemberkasan ini teman-teman tentu kalau esai ya itu bagaimana cara kita mempromosikan diri sebenarnya, bagaimana cara kita membawa diri kita untuk bisa orang lain tahu oh ternyata memang kita nih layak dinominasikan sebagai mahasiswa ISMA atau awardee dari ISMA ini teman-teman gitu. Nah, di bagian pemberkasan ini atau bagian administrasi tentunya banyak sekali kendalanya ya, karena waktu itu saya ikut di semester 5 kalau nggak salah, yang mana kalau mitosnya ya, mitos mahasiswa itu banyak yang bilang bahwa semester 5 nih lagi sibuk-sibuknya gitu kan, organisasi dalam dan luar kampus, lalu kegiatan UKM dan sebagainya, tugas jurnal ya kan dari dosen dan sebagainya, penelitian, pengabdian dan sebagainya gitu. Jadi pertama adalah dari segi manajemen waktu, itu yang susah sebenarnya. Satu, manajemen waktu, dan yang kedua aku pikir bagaimana cara kita memiliki ide kreatif untuk bisa menguraikan siapa kita, siapa sih sosok Dani Randa Firdaus ini gitu. Kenapa pada akhirnya orang ini layak untuk kita berangkatkan gitu. Karena waktu itu tujuanku adalah ke NTU, Nanyang Technological University, teman-teman, di Singapura, NTU Singapura gitu. Mungkin teman-teman kalau yang udah terbiasa study abroad gitu ya, pulang pergi udah tahu NTU itu seperti apa gitu ya. Luar dalamnya tahu seperti apa. Aku memilih NTU Singapura karena dua hal. Yang pertama adalah dari segi luarnya, dari segi arsitekturnya menurut aku oke dan bagus gitu ya, estetik, dan yang kedua adalah dari segi kehidupan akademiknya. Jadi aku pikir sesuai dengan kemampuan aku pribadi untuk pada akhirnya bisa studi di sana, karena eh, program studi atau major yang aku ambil di situ adalah Human and Development Studies gitu. Di situ sebenarnya kita mempelajari ini sebenarnya rada sedikit mungkin ya, mungkin dalam tanda kutip tidak ada relevansi dengan jurusan asli saya, yaitu PAI teman-teman. Jadi jurusan jurusan saya ini PAI gitu, Pendidikan Agama Islam ya. Walaupun begitu jujur saya senang mengeksplorasi banyak hal, terutama yang di luar prodi saya sendiri gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah struggle-nya adalah di bagian tes nasional gitu. Nah, tesnya ini kan pasti tentang wawasan kebangsaan gitu ya. Pastinya kita harus tahu bagaimana sejarah negara Indonesia, dinamikanya sampai sekarang. Nah, itu ada di tes di tahap kedua itu, tes nasional. Yang terakhir banget ini adalah wawancara atau interview gitu. Interview ini eh aku masih ingat banget ada dua interviewer, keduanya adalah orang dari Dikti, Ditjen Dikti gitu ya. Salah satu interviewernya kalau nggak salah tuh Prof Nunuk ya, Prof Nunuk, dan beliau nih salah satu sosok yang cukup cukup saya apa ya, cukup bikin saya sedikit sedikit insecure gitu karena beliau nih orang-orang yang pernah juga menjadi juri PKM ya, PKM teman-teman, kalau teman-teman ikut apa, pekan pekan kreativitas mahasiswa ya, PIMNAS ya, PIMNAS ya. Nah, itu kan beliau yang sering gitu loh mengkritisi paper-paper para mahasiswa yang maju gitu kan. Jadi aku sedikit yang kayak oh, pas tahu Prof Nunuk yang jadi interviewernya, aku yang oke, ini harus dipersiapin bener-bener nih gitu ya teman-teman, yang harus yang well prepare dan gak boleh yang asal banget jawabnya. Jadi aku pikir ya udah harus tahu memprediksi pertanyaannya apa aja, strategi menjawabnya kayak gimana, dan kira-kira aku bisa nggak menjawab ini gitu kan. Selesai itu semua, ada final announcement itu kalau nggak salah tuh waktu itu aku batch pertama ya, batch 1 2021 itu di bulan eh pertengahan Mei 2021 pengumuman, dan syukur, thank God
thank you so much untuk supportnya gitu ya, untuk teman-teman aku juga yang udah mendukung aku, mendoakan aku, dan juga orang tua tentunya gitu ya, dari dukungan finansial, moral, material dan sebagainya. Pada akhirnya bisa membuat nama aku tertera di website ISMA Kemendikbud tahun 2021, dan itulah yang pada akhirnya membuat aku kayak Tuhan terima kasih, teman-teman thank you banget gitu atas doanya. Akhirnya semua keringat, darah dan air mata ini terbayarkan gitu kan, kayak it's all paid off, semuanya bisa aku rasakan walaupun capek, tapi endingnya nih luar biasa resultnya gitu kan. Itu untuk ISMA gitu. Kalau untuk Mapres kurang lebih nggak jauh beda struggle-nya. Paling kalau di Mapres itu aku agak struggle-nya itu di bagian paper sebenarnya, teman-teman, di bagian paper atau penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena di situ lini masa timeline antara kita kan ada 3 ya, ada Pilmapres tingkat fakultas, ada tingkat kampus, lalu tingkat nasional. Nah, di fakultas itu kita di awal tahun, di bulan Januari gitu ya, masih di tahun yang sama 2021 juga. Jadi itu ada dua acara, 2 event gitu, Mapres sama ISMA. Kebetulan saya ikut Mapres duluan guys. Nah dari situ banyak persyaratannya, lumayan banyak nih, bikin video profile, lalu motivation letter, surat rekomendasi dari Kaprodi ya kan, lalu presentasi karya ilmiah gitu. Kalau presentasinya buat saya pribadi nggak masalah, karena saya pikir dari segi public speaking it's quite enough untuk bisa tampil di depan orang lah gitulah ya. Cuma yang jadi cukup PR adalah karya ilmiah gitu. Kenapa? Karena satu, tugas kuliah saya sendiri sebenarnya tugasnya juga banyak yang paper dan harus submit ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, tugas dosen tuh kadang suka submit jurnal di banyak OJK OJK nasional di Indonesia ya, kayak Sinta ya kan. Lalu kalau yang tingkat internasional itu harus masuk Scopus, itu yang tingkat yang luar biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi untungnya waktu itu di Sinta jurnalku udah publish, jadi tinggal yang paper untuk yang Mapres ini. Nah udah selesai Pilmapres di fakultas, tingkat fakultas. Nah itu tuh Cindy, kalau nggak salah ya, itu jedanya tuh nggak sampai sebulan setelah kita selesai Pilmapres fakultas gitu. Pilmapres FIS selesai, 2 minggu setelahnya tuh langsung dibuka Pilmapres UNJ. Itu kan bener-bener yang mepet banget kan gitu. Terus aku pikir awalnya ada jeda nih sebulan nih gitu, aku mungkin ya bisa bernafas dulu sebentar gitu kan, bisa menyelonjorkan kaki sebentar gitu kan. Tapi ternyata pas udah di announcement sama pihak kampus bahwa ternyata di akhir Februari udah buka nih gitu kan, registrasi dan sebagainya, pengumpulan documents dan sebagainya. Aku pikir ya udahlah kita gas aja walaupun masih banyak hal yang harus dikerjakan, tugas kampus dan sebagainya, ya it's okay lah, jalan aja gitu kan. Lalu kalau di tingkat kampus, Pilmapres tingkat kampus masih sama ya soal paper, karena semakin tinggi jenjangnya ya, dari fakultas ke tingkat kampus teman-teman, itu strukturnya itu akan semakin banyak gitu. Jadi bukan hanya state of the art itu adalah kalau di skripsi itu bagian issue atau pendahuluan masalahnya apa yang mau dipecahkan, solusinya, isu di Indonesia ini apa sebenarnya gitu kan. Tentu yang ada relevansinya dengan background kami sebagai kandidat mahasiswa berprestasi gitu kan. Kebetulan aku PAI, jadi aku waktu itu masih ingat banget bikin satu aplikasi namanya Inklusi. Kepanjangannya Islamic Norms of Quran Learning Using Smartphone Intelligence, Inklusi. Jadi di situ tujuan aku, sasaran aku sebenarnya satu, bagaimana orang-orang yang punya disabilitas ya, disabilitas rungu atau tunarungu teman-teman, mereka kan secara kadang tuh mereka secara verbal dan secara audio mereka tuh terbatas gitu, mereka disable soal itu gitu. Nah tujuan aku adalah bagaimana mereka bisa belajar agama, bisa ngaji gitu ya, tapi di sini versi Qurannya Quran yang digital
gitu. Bagaimana cara mereka tahu bahwa yang mereka pelajari ini misal tentang kebersihan atau toharoh gitu, atau tentang mereka belajar tajwid gitu kan, atau belajar tahsin atau kiroah dan sebagainya. Itu aku sampai bikin dan prototipenya tuh teman-teman udah ada, prototipenya udah ada gitu. Walaupun memang waktu itu aku berkolaborasi dengan salah satu temanku di Fakultas Teknik gitu, karena waktu itu yang mumpuni, yang punya kapasitas membuat itu adalah teman-temanku di FT gitu. Jadi bukan di FIS, bukan di fakultas aku sendiri teman-teman gitu, jadi lintas-lintas fakultas gitu ya. Udah jadi prototipenya udah ada. Nah selesai dari situ udah mulai hari H gitu ya, kita tampil grand final itu 2 hari berlangsungnya dan itu offline. Untungnya offline gitu ya, nggak online, karena kalau online cukup rumit, cukup kompleks gitu, ribet ya. Terus udah begitu, udah selesai, tapi qadarullah aku hanya dapat predikatnya. Jadi bukan dapat titel juaranya, teman-teman. Aku sebagai best paper of Mawapres UNJ 2021 gitu. Ini aku nggak bisa lanjut ke nasional karena yang mereka ambil hanya 2, juara satu jenjang sarjana dan juga juara satu jenjang diploma, teman-teman. Kalau tingkat fakultas itu kan juara 1 2 tingkat sarjana dan juara 1 tingkat diploma gitu. Nah aku tuh hanya dapat predikatnya aja, best paper gitu. Padahal aku sebelumnya tuh sempat struggle soal penulisan structure papernya gitu kan, terus konsultasi bolak-balik ke dosen pembimbing ya kan, revisi lagi. Buat teman-teman yang lagi skripsi pasti ngerasain banget revisi berkali-kali itu kayak gimana. Nah, iya pasti Rasanya pusing kayak mau mau pecah zikir aja kepala. gitu. Tapi aku pikir itu keseruannya sih, walaupun dirasa dalam prosesnya capek, terus juga ya tidak mengeluarkan biaya yang sedikit ya, karena kan untuk ya kita tahu pasti ngeprint itu kan revisi ngeprint lagi Biaya. gitu, untuk biaya kan pasti keluar lah gitu. Belum kalau kita yang pulang pergi nih gitu kan ya, apalagi kan kita yang nggak ngekos gitu kan, pulang pergi gitu. Belum kalau kita jajan kan nggak mungkin kan, kayak anak mahasiswa sekarang kalau nggak jajan nggak mungkin kayaknya Kayak ya, kurang kayak afdol kurang gitu. afdol, kayak belum ada titel Aduh, mahasiswa gitu. Ada lah keluar ya minimal 50.000 lah ya kalau anak pasti kayak FOMO Jakarta gitu, segitu, kayak belum yang FOMO gitu kan, ada tempat yang estetik, Iya. hidden gem, pulang dari kampus ya ada minimal keluar 100.000 kali ya teman-teman ya. Jadi aku sih berpikirnya bahwa jalanin aja gitu. Aku menganggap ini sebagai satu proses pengembangan diri, self development, yang aku pikir ini akan jadi investasi Cindy ke depannya gitu. Karena kita invest bukan cuman dari uang aja, tapi aku pikir hal-hal yang sifatnya tidak konkret seperti ini, seperti ilmu, seperti experiences, dan seperti koneksi juga sebenarnya teman-teman. Karena kan kita di Mapres itu kan banyak Iya. kenalan gitu kan, apalagi yang mereka lanjut tingkat nasional, artinya semakin luas relasinya itu akan menguntungkan bagi mereka juga, dalam tanda kutip privilege gitu. Kurang lebih kayak gitu sih struggle-nya. Jadi it's good, it's quite good gitu. Sangat keren sekali ya Sobat Genzi. Waduh, saya jadi kayak insecure nih jadinya. Oke, kita breakdown dari pernyataan kakaknya tadi. Lalu bagaimana nih Kak? Kan pasti kalau ikutan IISMA nih pasti ada culture shock ya Sure. antara nasional dan internasional. Yes, Nah, yes. itu bagaimana cara Kak Dani untuk mengatasi hal itu? Kayak misalnya insecure sama teman sekampus aja udah kayak insecure, apalagi ini Betul, teman beda kampus, beda betul, negara. Nah, itu betul. gimana cara mengatasinya, Kak? Ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah culture shock dan yang kedua adalah culture lag. Oke. Culture shock di sini lebih kepada bagaimana dari segi luarnya, dari segi surface-nya. Satu, lingkungan kampusnya. NTU mereka itu ternyata menerapkan 2 jam akademik ternyata. Jadi ada yang namanya jam hidup ya, mereka nyebutnya life hours, dan yang namanya night hours atau curfew shift gitu. Dan ternyata mereka di sini aku kaget banget, sampai malam pun mereka kurang lebih waktu itu jam 10 sampai jam 11 malam mereka masih open academic life gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan apply ISMA dan host universitiesnya adalah Nanyang Technological University atau NTU Singapura, teman-teman awalnya pasti akan kaget bahwa ini sampai malam masih buka nih gitu, sesi pembelajarannya gitu, learning sessionnya masih buka. Itu yang pertama.
Lalu yang culture shock selanjutnya tentu iklim ya, iklim suhu karena di sini kan kita tropis ya gitu. Cuman apa namanya paling sepanas-panasnya Jakarta berapa derajat aja gitu kan. Lalu paling di pinggiran jalan masih ada pohon-pohon, tanaman-tanaman Iya, kayak kecil gitu, gitu adem. kan. Yang penting adem ya, Iya. masih ada angin sepoi-sepoi gitu. Kalau di mereka aku harus bilang bahwa teman-teman harus mulai beradaptasi dengan suhu yang lumayan tinggi dan lumayan ekstrim sebenarnya. Bukan cuma panas tapi dinginnya ini gitu. Jadi mereka tuh panasnya kalau matahari terik tuh bener-bener nusuk pala banget Iya, gitu loh. Selanjutnya adalah makanan. Karena aku tipe orang makanan. yang karena aku tipe orang yang apa ya? Mereka nih kalau dari segi rasa gitu ya, menurutku kalau kita mau compare dan kalau mau jawabannya jujur, di sini di Indo ya, di Indo tuh makanannya lebih lebih they have so various tasty food. Nggak kayak mereka yang rasanya paling kalau nggak apa ya, kalau pedes tuh pedesnya lada gitu. Paling kan Cilio ya. iya paling rasa angetnya Iya. doang gitu. Kalau di kita kan mau pedes tambahin lagi gitu kan. Kita mengenal sambal terasi di sini Iya. gitu kan. Belum makanan-makanan yang memang cocok di lidah orang Indo. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa untuk nyoba misalnya eh, makanan pasta misalnya atau misalnya makanan-makanan yang sifatnya eh tidak melokal seperti seperti di Indo, pasti nggak akan makan gitu karena teman-teman juga pasti akan beradaptasi lidahnya gitu kan. Jadi dari mereka pun ya ada sih masakan rumah makan Padang ada sih, tapi kan waktu itu aku beli aja ada sekitar berapa dolar ya waktu itu ya, sekitar 5 sampai 7 dolaran, 7 dolar SGD, Singaporean dollars. Itu kalau dirupiahkan di kurs Indonesia sekarang berapa rupiah tuh? Sekarang aja udah 13 15 Iya. eh 16. 16 ya. Iya. Kalau dikali 5 berarti udah sekitar 80 90 ribuan gitu kan. Itu kan kalau bagi kita kan mahal ya kalau Iya, masakan betul. Padang gitu. Tapi bagi mereka 90 ribu dibandingin sama rupiah, SGD sama sama IDR nggak ada apa-apanya ya gitu. Apalagi apalagi dolar Amerika gitu kan. Jadi itu dari segi makanan tuh masih belum terbiasa awal-awalnya. Terus dari segi sanitasi, karena kan kita kan di Indo kan uh, we have all majority as a Muslims gitu kan, yang mana cara bersucinya atau toharohnya menggunakan air gitu. Kalau mereka memang sih kalau di beberapa bagian sanitasi memang masih ada menggunakan air gitu, tapi itu langka langka banget teman-teman. Itu pun ada di satu tempat yang mereka tuh tertentu sifatnya kayak bandara ya kan, kayak kayak airport, terus juga motel gitu. Jadi nggak yang asal di setiap tempat ada gitu. Kalau kita kan di setiap misal di WC umum gitu kan, air gitu kan di mana-mana tuh di sini terjangkau lah gitu untuk air gitu kan. Di sana sanitasi harus terbiasa menggunakan tisu gitu. Jadi kalau kalau teman-teman nggak terbiasa menggunakan tisu ya sulit gitu untuk bisa cepat beradaptasi. Itu dari segi dari segi luarnya lah. Kalau dari segi akademiknya ya itu tadi, ternyata mereka bobot mata kuliahnya lah gitu ya, majorsnya ternyata mereka lebih banyak karena waktu itu aku ngambil, jadi kalau ISMA tuh ada dua pilihan, mereka istilahnya tuh elektif itu artinya pilihan, kita mau pilih yang full package atau full package atau half package. Kalau yang full package itu ada SKS-nya ada di rentang 12 sampai 24 SKS. Kayak di kita nih normal gitu kan, itu yang normalnya. Tapi kalau mau yang setengahnya itu bisa 12 sampai 15 majors aja gitu. Itu pun kalau mau ditambah dengan general articles ya, atau kayak general course, kursus-kursus tambahan, itu bisa Entium menyediakan itu untuk ISMA gitu ya. Jadi itu yang dari segi akademiknya yang menurut aku, dari segi manajemen waktu, manajemen tenaga, lalu manajemen pikiran, aku pikir itu harus balance semuanya, karena kalau enggak teman-teman bisa ada kemungkinan berhenti di tengah jalan dan gak bisa lanjut ISMA.
gitu. Karena memang sudah ditekankan oleh Pak Nadiem sendiri bahwa siapapun yang ikut ISMA ya memang harus niat dari awal dan mengikuti journey-nya from start to end gitu. Jangan sampai udah ikut proses seleksinya di tengah-tengah selesai, karena itu akan di blacklist teman-teman. Itu akan di blacklist. Dan dari semua program kampus Merdeka kan kita ada MSIB ya, ada MSIB, ada kampus mengajar, ada PMM ya kan, lalu ada ISMA. Nah, kalau kita di blacklist di salah satu program ini, itu benar-benar kita nggak bisa apply ke semua programnya gitu, benar-benar di blacklist gitu. Itu akibat karena kita apa ya, dalam tanda kutip nggak niat ya, nggak niat dalam mengikuti programnya gitu. Makanya kalau teman-teman ada keperluan yang urgent atau yang mendadak gitu, atau keperluan yang memang tidak bisa ditinggal dari awal, mending komunikasi ke WR3-nya, Wakil Rektor 3 bidang akademik tuh. Bidang akademik tuh kan ada kan, itu di komunikasi aja kendalanya apa, biar dicari jalan keluarnya, apakah it still needs to be process gitu kan, atau mendingan ya udah you just stop right there, berhenti aja, nggak usah lanjut, karena daripada memberatkan kesananya ya ngapain gitu kan. Karena program dari pemerintah pun banyak gitu, bukan cuman dari program kampus Merdeka aja, tapi kan masih banyak sebenarnya gitu. Walaupun memang yang sekarang digemari engagement yang paling tinggi adalah ISMA gitu, program kampus Merdeka sih. Tapi dimanapun aku yakin siapapun bisa bersinar kok, nggak harus dari program kampus Merdeka. Tapi kalau memang teman-teman punya kapabilitas dan punya kapasitas ngikutin ISMA, ikut, harus ikut dan jangan sampai terlewat, karena ini hanya kesempatan sekali seumur hidup. Selesai dari mahasiswa, graduation, sudah dapat titel, kita keluar dari kampus, percayalah kesempatan itu nggak akan datang lagi. So the chances are not coming twice. Coba betul-betul kalau kalian selama menjadi mahasiswa. Itu sih yang harus dicoba banget. Wah, sangat keren sekali nih. Pasti sangat dicontoh nih buat Sobat Gen Z semua nih. Nah, kita breakdown-nya lagi nih. Kan kalau IISMA dan Mawapres itu pasti kan kayak ada stigma nih dari masyarakat. Katanya, ikutan IISMA pasti karena privilege nih, atau orang dalam dari Kemendikbudnya atau Kemdiktiknya. Nah, lalu bagaimana tanggapan Kak Dani nih mengenai hal tersebut? Oke, kita ngomongin soal ordal nih ya. Ya, Ini ordal nih sedikit intermezzo ya. Ini isu ordal ini sedikit banyak dibahas juga di debat capres kemarin ya. Kalau nggak salah satu capres bilang nih, kita apa-apa ada ordal nih gitu kan. Jadi orang yang berprestasi, orang yang punya punya value lebih, mereka nggak terangkat gitu kan, tidak tersorot. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin ordal, ini aku ngomongin secara general dulu ya. Mungkin sebenarnya bukan ordal sih, tapi lebih kepada rekomendasi. Ketika teman-teman misal ini kita nggak masuk ke ISMA sama Mapres dulu ya, secara general teman-teman. Ketika misal teman-teman keluar dari kampus, selesai gitu kan, udah pakai toga, lempar toga, foto-foto segala macam, udah selesai momennya gitu kan. After graduation, after campus life, pasti kan the one and only visinya adalah bekerja ya kan, nyari kerja gitu. Makanya inilah yang selalu digaungkan oleh mereka-mereka BEM, Hima ya kan, dan UKM lain. Salah satu benefitnya pasti Cindy juga pernah lihat, kayak benefitnya ilmu yang bermanfaat, lalu ada relasi gitu kan, lalu paling tambahan-tambahan kayak ada snack, ada door prize ya kan, terus ada hadiah-hadiah lainnya lah yang menarik gitu. Sebenarnya gini, ordal itu aku itu bukan ordal, tapi lebih kepada rekomendasi gitu. Jadi kalau teman-teman dirasa oleh orang lain punya value yang memang terlihat oleh banyak orang nih, bahkan dari teman-teman sendiri gitu, misal menilai Cindy bahwa oh Cindy keren ya, ternyata orangnya nih sangat aktif gitu, portofolionya juga oke, dari segi CV pun orang juga nggak perlu dijelasin banyak siapa itu Cindy, orang juga paham gitu, who's Cindy gitu kan, Cindy punya apa gitu, udah nggak perlu dijelasin karena orang pun udah tahu prestasinya apa aja gitu, keaktifannya apa aja, portofolionya apa aja gitu. Ketika orang melihat Cindy, lalu secara spontan misal si orang ini ngelihat ada satu kesempatan
yang cukup menarik nih buat Cindy dan relevan gitu. Oh, cocok nih buat Cindy, coba aja nih. Saya ada temen namanya Cindy, barangkali dia cocok untuk ada di posisi tersebut gitu. Misal sebagai posisi admin specialist gitu. Nah, kita ngomongin soal pekerjaan dulu ya. eh I recommend her untuk apply in this position gitu. Cindy cocok nih di sini. Menurut aku itu bukan ordal, tapi itu adalah rekomendasi. Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman ya, ordal itu adalah ketika eh lo nggak punya kemampuan apa-apa. Maaf ya kalau sedikit sarkas gitu. Lo nih nggak punya value apapun, orang tidak melihat lu sebagai seseorang yang punya kapabilitas dan kamu punya kapasitas, tapi lo memaksa diri lo sendiri untuk ada di satu posisi yang lebih layak ditempati oleh orang lain. Paham ya? Paham ya? Jadi poinnya adalah seharusnya you don't get that position, tapi you force yourself untuk dapat posisi itu gitu. Contoh misalkan aku nih lulusan PAI gitu. Terus aku misal apply untuk bagian apa namanya call specialist, key opinion leader specialist gitu. Aku merasa aku nggak punya value di situ gitu. Tapi entah satu dan lain hal aku memaksa diri aku bahwa nggak mau, gue mau dapat posisi ini gitu. Kebetulan ada kenalanku di situ. Lalu aku maksa, tolong dong masukin gue nih di posisi ini gitu. Itu baru ordal. Karena orang ini nggak punya kapasitas apapun di situ. Orang tuh nggak punya value. Lain halnya ketika misalkan ada temen gua nih Dani gitu, dia nih orangnya public speakingnya bagus, terus dia nih orangnya bagus dari segi apa namanya berkomunikasi interpersonalnya oke gitu. Kira-kira dia nih oke nggak ya kalau masuk di posisi ini. Nah itu rekomendasi namanya. Sama halnya ketika di ISMA atau di Mawapres. Makanya jangan heran ada satu surat istilahnya namanya recommendation letter. Bahkan di semua beasiswa gitu juga kok teman-teman, di LPDP, Chevening, lalu AADS ya kan, terus di apa namanya seluruh international scholarship tuh ada recommendation letter. LOA gitu ya. LOE, lalu ada dua nih, LOE conditional, ada LOE unconditional. Itu kan di LPDP. Itu kan sebenarnya kan rekomendasi ya gitu. Apalagi kita mau ikut Mapres, ikut ISMA pun ada surat rekomendasinya teman-teman. Jadi anggapan atau mitos yang mengatakan bahwa ini aku declare langsung aja ya. Anggapan atau mitos yang mengatakan bahwa kami yang mengikuti kontestasi Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi maupun ISMA especially ataupun program akademik lain yang masih di bawah naungan Kemendikbudristek melewati orang dalam, melewati jalur belakang, aku bisa declare hal itu adalah salah. Kenapa? Karena kita punya jalur birokrasinya, kita ada jalur apa namanya persyaratannya, sehingga orang-orang akan berpikir bahwa kok lo gampang banget ya, padahal lo orangnya tuh apa nolep ya, kalau bahasa sekarang tuh nolep, lo tuh anaknya gabut secara ansos gitu kan, secara kasat mata lihat bahwa kok lo tiba-tiba pakai selempang Mapres gitu kan, terus lo tiba-tiba ngeposting bahwa I declare myself as a Mawapres of kampus apa gitu, Mapres of UNJ atau Mapres of UI gitu kan. Yang enggak juga gitu, padahal ada jalur, memang ada persyaratannya teman-teman gitu, dari surat rekomendasi, lalu ada surat persetujuan Kaprodi, lalu apa namanya administrasi diri kayak itu esai ya kan, kita bikin esai juga Cindy, ada surat motivation letter, lalu ada juga impromptu speech, itu artinya kita berpidato atau speaking skills kita itu secara spontan gitu, jadi nggak ditentuin topik sebelumnya apa, ada di impromptu speech dan hanya 2 menit gitu. Jadi how could you tell that we are using orang dalam, sedangkan proses birokrasinya aja saya sendiri gitu mengalami bahwa ya jatuh bangun, kita punya privilege, paling apa privilege yang bisa kita gunakan, paling branding dan juga portofolio. Branding kalau orang yang lihat sosmed kita, entah Instagram, LinkedIn kan banyak tuh apa yang udah kita capai, achievement kita gitu kan, kita sebagai apa, CEO of apa gitu kan, misalnya kita nge-build up itu, ya orang lihat dari situ
Orang lihat dari our social media itu pertama, dan yang kedua portofolio. Portofolio didapat dari CV, ya kan? Mereka screening CV, lalu mereka rasa kita layak untuk ikut Mapres, ya udah kita maju, kita ngikutin tahapannya gitu. Kan selama Mapres itu kan kita di karantina, di inkubasi, namanya ada proses inkubasi teman-teman. Jadi proses proses inkubasi ini berlangsung sekitar 7 sampai 10 hari sebelum kita grand final gitu. Proses inkubasi ini nanti ada sekolah Mawapres, nanti ada pelatihan untuk public speaking, untuk critical thinking, berpikir kritis gitu kan, lalu bagaimana problem solving, lalu ada tim manajemen, gimana cara kita bekerja dalam satu tim, dalam satu kelompok, gimana cara kita bisa memanage itu gitu. Makanya ketika dibilang bahwa oh mereka yang Mapres, mereka yang sekarang alumni ISMA pakai ordal nih guys gitu, saya mohon maaf, saya kontra ya, saya salah satu yang kontra terhadap pernyataan itu, karena kita mengalami sendiri apa yang dinamakan dengan apa namanya bounce up-nya gitu loh. Artinya gimana cara kita bisa bangkit kembali setelah kita merasakan berlelah-lelah gitu kan dalam menjalani prosesnya ini gitu. Mapres pun udah cukup rumit, apalagi ISMA gitu. ISMA belum lagi harus tes TOEFL atau tes IELTS gitu kan, belum lagi biaya yang sekali tes IELTS sekarang udah 3,1 3,2 jutaan teman-teman sekali tes. Ini saya ngomong fakta aja ya. Belum lagi teman-teman misal ada keperluan untuk apa beli metrai dan sebagainya, karena sekarang tuh harus pakai metrai, iya kan, pakai metrai. Lalu administrasi dan lain itu kan keluar biaya juga gitu. Jadi kalau dibilang yang instantly kita menggunakan orang dalam, ya kan, you call it ordal, ya it is really impossible for us untuk bisa pada akhirnya include in this program. Susah untuk bisa membuktikan itu. Gimana? Karena proses persyaratannya aja banyak, prosesnya berunut-runut gitu kan, banyak, hingga akhirnya ya saya bisa diundang oleh Cindy ke podcast ini dan bicara soal ISMA dan juga Mapres, dan saya ditanya tentang ordal, ya saya kontra gitu. Jadi intinya adalah coba semampu teman-teman ya, do your best, dan biarkan semesta yang menjawab hasilnya seperti apa gitu. Oke, gimana nih Sobat Gen Z? Nah, pasti Sobat Gen Z ini kayak bingung kan, kayak ini Mawapres nih kan kayak privilege. Itu salah ya Sobat Gen Z, karena kalau Mawapres itu kan pasti ada usaha. Nah, teman-teman sekalian nih usaha dulu aja dulu. Betul. Sebelum ada pernyataan namanya stigma, namanya privilege. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana sih tips and trik menjadi Mawapres dan ISMA nih seperti keadaan ini, sehingga Sobat Gen Z di rumah dapat seperti keadaan ini, seperti keren dan berprestasi ini? Oke, kalau aku simpulkan dari Mapres dan juga ISMA ini kurang lebih sama ya. Ada 3 poin yang bisa aku simpulkan. Satu, resiliensi diri. Yang dimaksud dengan resiliensi diri ini adalah ketika teman-teman tahan banting gitu ya. Tahan banting dalam artian teman-teman mungkin di tengah perjalanan ngerasa capek, ngerasa pengen nyerah, ngerasa pengen angkat tangan, ngerasa pengen mengibarkan bendera putih, tapi pada akhirnya teman-teman bisa menemukan motivasi itu sendiri dan bilang ke diri sendiri bahwa I can do it, I can do my best, and I can do my job gitu. Ketika teman-teman bisa melakukan itu, artinya you have your power enough gitu loh. Teman-teman punya kekuatan yang cukup kuat untuk bisa membuat diri teman-teman sendiri bangkit. Kenapa? Karena aku harus bicara faktanya ya Cindy. Ini bukan cuma dari proses. Kadang kan ada ya, kita mengenal yang namanya toxic people. Ya, jangankan orang yang tidak mengenal kita luar dalam, bahkan teman dekat aja ya. Ini I'm just spill the tea. Mungkin ini bukan spill the tea lagi, tapi ini spill the ingredients gitu ya, udah mulai masuk ke dalamnya. Bahkan orang terdekat kita yang tidak jarang itu menganggap kita sebagai saingan gitu, bahkan sebagai enemy, sebagai musuh gitu. Jadi kita yang terlihat oleh si orang ini ambisius, lalu terlihat sedang mengejar sesuatu gitu kan, sedang mengejar satu achievement tertentu, itu mereka akan langsung, entah mereka berpandangan sinis sama kita atau kita secara tidak langsung dikucilkan gitu.
Aku nggak tahu ini bermula dari apa fenomena ini terjadi, tapi dewasa ini aku melihat fenomena itu semakin meningkat gitu. Bukan cuma anak-anak ISMA doang kok, mereka-mereka yang ikut selain ISMA, selain Mapres, misal mereka ikut kejuaraan apa gitu ya, ikut olimpiade, mereka selalu dianggapnya sinis. Mereka selalu dipandang sinis dan mereka dianggap ingin apa ya? Ingin mengancam eksistensi diri mereka gitu. Mereka yang membuli kalian, mereka yang iri sama kalian. Kalau teman-teman dan Cindy pernah dengar yang namanya crab mentality, mental kepiting. Mental kepiting ini yang menjadikan mereka pada akhirnya bergerak untuk menjatuhkan kita. Bagaimanapun caranya, terlihat atau tidak terlihat ya, mereka akan membuat kita jatuh. Cepat atau lambat, sooner or later, mereka akan terus mencoba itu. Gitu. Bahkan teman saya sedikit sharing ya. Teman saya itu nggak jadi ikut ISMA. Bukan karena persyaratannya nggak lengkap, bukan karena dia nggak bisa bahasa Inggris, bukan karena dia ini tidak disupport oleh orang tua maupun teman-temannya, tapi karena memang dia merasa bahwa karena insecuritiesnya ini, dia beranggapan bahwa teman-temannya menganggap bahwa dirinya ini tidak layak untuk maju ISMA. Akhirnya udah sampai tahap 3, udah sampai interview, dia nih mengundurkan diri. Dia nih drop out dari proses ini. Sehingga banyak teman-teman yang pada akhirnya kok lo ikut ISMA tapi udah di ujung proses lo nggak berhasil lanjut sih gitu. Karena itu tadi, itu adalah efek dari crab mentality atau mental kepiting gitu. Mungkin Cindy juga merasakan ya gitu, kayak Cindy mencoba untuk ambis di kampus ya kan, ikut kejuaraan apa, lomba apa, atau ikut satu national organization yang dirasa cukup oke ya kan, cukup apa ya, bergengsi gitu ya, sehingga teman-teman Cindy berpikir bahwa ngapain ya Cindy sombong banget gitu pakai ikut ini segala, ikut ini itu, padahal sebenarnya ya nggak cocok gitu, ngapain gitu. Pasti Cindy pun akan merasakan ambience itu. Cindy nggak akan menemukan orang, siapa sih yang ngatain gue, nggak ada tuh orangnya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Cuma bedanya adalah tinggal intuisi kita gitu, pasti akan terasa kok, akan terasa siapa yang benar-benar berusaha mensupport kita dan siapa yang lagi berusaha membawa kita ke tingkat bawah. Karena kalau kepiting itu kan kalau kita taruh di ember ya, sekumpulan kepiting kita taruh di ember, dia tuh akan berusaha keluar lewat ini nginjak teman-temannya gitu, ya kan? Iya, nggak perlu dengan temannya, yang penting gue keluar deh dari ember ini. Dia terus saja, dia berusaha orang-orang lain tuh, kepiting lain tuh jatuh. Nah itu adalah mental kepiting. Jadi itu yang pertama adalah resiliensi diri. Yang pertama harus tahan banting, lalu teman-teman juga jangan mudah menyerah dan juga ikuti semua persyaratannya. Apapun yang diminta, apapun yang dikualifikasikan, ikuti dan turuti itu. Kalau diminta untuk submit. Kalau deadline-nya tanggal 30 ya tanggal 30, jangan tanggal 31. Lo akan gugur di situ. Jadi harus tahu apa yang harus dibutuhkan dan tahu bagaimana kemampuan diri. Itu yang pertama adalah self resilience. Dan yang kedua adalah English proficiency atau kemampuan berbahasa Inggris. Teman-teman, ketika teman-teman penasaran ingin mencoba menjadi seorang mawapres atau seorang ISMA, seorang award di ISMA, satu hal yang pasti akan teman-teman temukan adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi English barrier, kita nyebutnya English barrier atau kegagapan dalam bahasa Inggris ya. Kan orang-orang kalau ingin speaking bahasa Inggris pasti entah gagap atau bingung mau ngomong apa gitu, kayak paling taunya 5W 1H aja gitu. What is your name? What is this gitu kan. Tapi kalau di ISMA, di Film Apres kita satu tingkat lebih tinggi daripada formal conversation. Paling kalau formal conversation kayak apa, misalkan hey what are you doing gitu kan, atau kayak what do you do gitu, lalu kayak what do you mean gitu, what's your name gitu, itu formal conversation. Tapi kalau di ISMA itu sudah mulai satu tingkat lebih tinggi gitu kan, misalkan what kind of daily activities that you have, atau misalkan what are the result that you have on your academic campus life gitu. Jadi portofolio kamu ditanya, lalu juga gimana cara kamu bangkit dari permasalahan hidup gitu. How can you bounce back in your personal life if you face
your own struggling gitu. Jadi gimana caranya kamu bangkit ketika kamu sedang dirundung masalah gitu. Dan mostly memang bahasa Inggris Cindy. Mau dari paper, teman-teman bikin essay, motivation letter, recommendation letter, dan ketika teman-teman sampai di kampus tujuannya nih gitu. Walaupun bukan Eropa ya, bukan Amerika Serikat, bukan negara yang mother language-nya atau bahasa ibunya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi di negara lain mereka menggunakan bahasa Inggris kok teman-teman, karena memang kayak kita aja gitu. Banyak dari mereka orang-orang campuran, orang Melayu, ada orang India, ada orang-orang Inggris juga gitu. Aku ambil contoh misal temanku ngambil di Chulalongkorn University Thailand ya kan. Di Chulalongkorn tuh mostly ternyata mereka menggunakan bahasa Inggris dan bukan menggunakan bahasa lokal gitu. Bahkan di Filipina itu bukan bahasa Tagalog. Itu bukan bahasa Tagalog. Mau di airport, temanku nyampe di sana, arrival di sana, itu langsung disambut dengan mbak-mbak pramugari yang memang menggunakan bahasa Inggris dan mereka cukup fasih ternyata. Jadi jangan kira teman-teman negara-negara yang dikiranya tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya itu nggak pakai bahasa Inggris, enggak, karena itu bahasa internasional. Jadi saran aku selain resiliensi, yang kedua adalah bahasa Inggris sih, kemampuan berbahasa Inggris. Belajarnya pun terserah, kalau mau formal ya kalau mau ada rezeki lebih mungkin bisa les, bisa bimbel, atau ikut private group ya kan, atau ikut tryout berbayar, mungkin itu bisa ya, itu disesuaikan lagi dengan kemampuan teman-teman gitu. Tapi kalau misal mau yang caranya yang lebih asik, bisa misal teman-teman nonton Netflix itu subtitlenya dihilangin gitu, terus ditulis vocabularies-nya gitu, dicatat lalu dicari artinya apa gitu. Atau lewat musik, lirik yang gue nggak ngerti ini apa sih artinya gitu. Coba teman-teman, ini rekomend dari aku pribadi ya. Sekarang tuh yang lagi hypes itu coba albumnya TTPD dari Taylor Swift. Karena mereka punya banyak, karena dia nge-publish banyak sekali lyrics yang yang cukup tinggi gitu. Yang artinya tidak ada dalam our daily activities gitu. Lalu juga misal teman-teman beli buku itu bisa, nggak apa-apa lewat buku, musik, atau misalnya dari buku novel yang berbahasa Inggris bisa kok gitu. Misal pengen beli novel dari Terelie gitu kan, yang bahasa Inggris kan, original versionnya kan bahasa Inggris ya, itu bisa gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak usah malu, cara belajar kayak gitu nggak usah malu. Jadi fleksibel aja gitu, mau yang berbayar it's okay, atau mau yang dengan cara teman-teman sendiri juga nggak apa-apa. Jadi yang kedua tuh bahasa Inggris gitu. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini yang menurutku cukup penting adalah dari segi manajemen waktu. Kenapa aku bilang manajemen waktu? Kan pasti nggak semua orang tuh nolep ya. Nggak semua orang tuh disebutnya sebagai kaum rebahan. Ya kan, kayak tadi yang Cindy bilang ada kunang-kunang, kuliah nangkring gitu kan, kumpul-kumpul ke kafe habis pulang kampus. Enggak juga, ada yang dia tipe orangnya kura-kura ya kan, kuliah rapat, atau kuda-kuda, kuliah dagang gitu kan, atau atau bahkan dia kupu-kupu sekalipun, kuliah pulang bisa jadi di rumahnya tuh ada sejumlah kegiatan yang kita nggak tahu. Misal Karang Taruna ya kan, lalu misal dia ikut organisasi di lingkup RT-nya mungkin gitu kan, itu kan kita nggak tahu ya kehidupan orang kayak gimana. Percayalah itu akan menyita banyak sekali waktu gitu. Kalau teman-teman acuh atau abai terhadap time management, bahkan misal tugas kuliah aja selalu mepet deadline dan bahkan over deadline, melewati deadline, bahkan sampai dikejar-kejar dosen gitu ya, di chat dosennya gitu, mas mana tugasnya gitu, udah submit belum gitu kan, udah ACC belum gitu kan skripsinya. Ini mas teman-teman juga merasakan juga gitu. Jadi time management pun aku rasa nggak kalah penting sih. Aku rasa nggak cuman di kehidupan kuliah aja ya, kayaknya di setiap aspek kehidupan pun begitu deh. Bahkan ketika teman-teman sudah menyandang gelar sebagai mawapres ya, sudah masuk ke dunia kerja pun ya akan dituntut serba cepat, serba ayo cop hurry up gitu, ayo cepetan gitu masuk. Lo telat, lo cut off, potong gaji, nggak bisa. Harus satset, lo nggak bisa gitu. Lo telat ya lo nggak dapet
salary gimana dong? Karena sistemnya seperti itu. Lo mau gimana? Kalau misalkan lo pengen yang nyantai-nyantai, lo pengen jadi content creator misalkan yang Iya, kita lihat ke pantai atau jalan-jalan gitu, mereka pun juga sibuk editing, mereka pun juga sibuk mikirin konten, ide-ide mereka yang ditampilin di reels any platforms itu kan juga butuh waktu sebenarnya kan. Artinya yang ingin aku sampaikan, time management pun harus dilatih gitu. Walaupun aku juga sadar terkadang aku juga terus mengasah diri terkait dengan manajemen waktu ini Cindy gitu. Kadang aku suka lost juga gitu. Kan kadang orang udah masang alarm ya, bangun jam 7 pagi atau bangun ngampus atau bangun kerja gitu. Kadang kita yang suka kayak masih pengen berteman dengan kasur ya kan, masih ingin berlama-lama dengan kasur kayak aduh tar dulu deh gitu, masih 5-10 menit lagi, tahu-tahu keterusan udah 1 jam aja lewat nih gitu kan, akhirnya telat. Ya sebenarnya sih itu adalah dinamika masing-masing orang yang pasti akan merasakan itu, tapi again ya kita ada di dalam satu apa namanya, satu perjalanan, satu journey, apapun journey itu kayak tadi yang Cindy bilang, Isma dan Mapres pasti akan ada dinamikanya sendiri dan juga obstacle-nya sendiri, ada rintangannya sendiri gitu. Jadi 3 yang bisa aku sarankan ya, pertama resiliensi diri, lalu ada kemampuan berbahasa Inggris atau English proficiency, dan yang terakhir ini adalah manajemen waktu atau time management yang memang ketiganya harus berjalin kelindan, bersatu padan, dan harus terus diasah untuk bisa meningkatkan value kita sebagai nantinya kita dipanggil sebagai alumni of Isma Awardee atau alumni of Mapres. Jadi aku pikir 3 hal ini yang cukup penting sih, harus kalian terapkan juga gitu. Memang butuh waktu. Keren banget nih Kak Dani, sangat menginspirasi nih untuk para kaula muda seperti Kak Dani nih. Terima kasih banyak untuk Kak Dani yang sudah menyempatkan hadir untuk berbagi dan menginspirasi khususnya para mahasiswa nih yang dapat berprestasi dan menginspirasi sesama mahasiswa lainnya. Oke Sobat Genzi, bagi kalian yang merasa kurang puas nih dengan informasi tadi, boleh aja nih ke IG-nya Kak Dani, apakah Boleh search aja Firdaus Dani Randa. Daninya pakai Y ya, DANY, bukan pakai I. Firdaus Dani Randa, karena sering salah. Oke. Cukup sekian ya Sobat Genzi pembahasan kita hari ini. Untuk Sobat Genzi yang pengen lihat live streaming kita, bisa aja langsung ke @2ma17 Vicom.cug di YouTube channel kita. Oke, saya Sindeka pamit undur suara. Bye. Bye, thank you guys, Sobat thank you, Genzi. have a success. Dan berbagai kegiatan positif. Nah,